Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Namelani, dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke channel YouTube Coach Antonius Arif, yaitu pertanyaan dari, saya bacakan ya, Afan Wibianto. Nah, Afan Wibianto menanyakan tentang digital marketing. Gimana kalau sudah mendapatkan banyak database, kok nggak ada yang berhasil closing? Nah, ini menarik nih ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang akan lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang sales dan marketing. Dan saat ini bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat-sehat ya Coach? Amin. Oke Coach, kali ini kita mau bahas topik yang masuk ke channel YouTube Sahabat Sales, yaitu dari Afan Wibianto. Nah, Afan Wibianto ini menanyakan, kalau sudah berhasil di digital marketing, lalu dia mendapatkan banyak database, kenapa tidak ada yang berhasil closing ya? Nah, ini kayaknya. Saya mau ketahui, mohon maaf ya. Ini sederhana. Dilema banyak sales ya. Sebenarnya saya nggak tahu produknya apa. Ya, yang paling penting adalah sebut kalau Anda bertanya, tolong teman-teman pastikan sebutkan produknya apa, supaya saya bisa memberi contohnya jauh lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai logik aja ya. Digital marketing berhasil. Berarti copywritingnya bagus, dapat database, dapat nomor telepon, dapat kontak. Anggaplah dia chatting, dia nanya, harganya berapa? Betul kan? Atau ya pasti nanya harganya apa, berapa? Ya, ini untuk apa? Targetnya apa? Kenapa saya harus ambil ini? Tanggalnya bisa atau enggak kalau pelatihan? Atau apa kalau produk apa? Ini produknya dari mana? Ini ada testimoninya enggak? Pasti gitu ya. Kok harganya lebih mahal dan sebagainya. Nah, itu pertama. Yang kedua, setelah sudah dapat data, idealnya adalah sebenarnya kalau saya akan memakai metode telepon sih. Saya akan memakai metode telepon. Jadi, makanya balik lagi, harga produknya berapa ya? Kalau produknya murah, susah kita ngomong pakai telepon. Kalau produknya mahal, ya kita pakai telepon bisa. Kalau yang murah dulu, Coach. Kalau harga murah, pakai chatting, bisa kita lakukan. Misal harga produknya cuma 50.000, 100.000. Nah, pertanyaannya kenapa orang nggak closing? Karena biasanya orang nggak closing karena biasanya keberatan harga atau dianggap fitur-fiturnya tidak menjawab pertanyaan. Makanya, kenapa saya paling suka dengan metode spin sebenarnya? Ketika ada orang bertanya berapa harganya, biasanya di tim kami tidak pernah menyebutkan harga. Betul? Ya, jadi kita akan tanya malah sama dia, kalau saya boleh tahu, kenapa ya Bapak tertarik dengan produk kami? Apa yang membuat Anda tertarik dengan jasa kami? Itu dulu yang ditanyakan. Nah, setelah sudah tahu alasannya, ini sebenarnya teknik ini membantu kalau nggak closing bisa kita balik lagi ke sini. Tapi memang ada beberapa orang langsung harga berapa nyebut harga. Kalau orang sudah ngebet, dia membayar oke. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan orang nggak ngebet. Makanya kenapa kalau pengen tahu dulu. Makanya kalau saya lebih baik tahu dulu. Ngomong-ngomong harganya berapa, saya tanya dulu tujuan untuk tertarik ini apa ya Pak? Kenapa? Ada masalah apa? Nanti disebutin masalahnya dia. Jadi ada situasinya kita tahu, dapat informasi dari mana, problemnya apa, sudah dapat. Setelah itu kita ngomong, memang apa yang terjadi Pak? Kalau masalah itu nggak diselesaikan, berarti implikasi. Dan apa dampaknya kalau terjadi perubahan? Berarti end, spin. Nah, setelah sudah connect, baru kita presentasikan. Nah, ini kesalahan sales. Suka mempresentasikan tentang produknya terlalu berlebihan fitur. Sebenarnya yang harus dijelaskan benefit, jadi solusi apa yang bisa kita berikan di produk kita di sini. Nah, ketika sudah dapat, baru bisa kita closingkan kalau produk murah. Kalau produknya mahal, saran saya adalah mengatur cara, mencari tahu problemnya, dan kemudian minta izin untuk menelpon orangnya. Kita bikin janjian, saya Pak kebetulan punya waktu besok adalah jam 2, bisa saya telepon Bapak jam 2? Habis itu teleponlah orangnya baru memberikan solusi. Jangan buru-buru mengenai harganya.
Nah, kalau kita perlu tahu tentang produk, kita tanya di bagian apa yang membuat Bapak tertarik dengan produk kami, itu boleh silakan saja. Itu isu itu banyak sih Bu Ana. Kalau dia produknya mahal sama Coach? Ya itu tadi produk mahal. Produk mahal mendingan langsung via telepon. Oh langsung telepon ya? Saya tidak menyarankan via chatting, karena via chatting ada kemungkinan ada informasi-informasi yang tidak kita dapatkan. Kebanyakan sales tidak malah menjelaskan produknya, menjelaskan berapa hari, kalau itu pelatihan, malah menjelaskan tentang harga, menjelaskan apa yang didapat. Saya nggak mau. Kalau saya akan membalikan lagi ke solusi problemnya dia apa. Itu yang akan kita jelaskan. Nanti kita gali dulu dari... Betul. Kalau misalkan dia punya problem, tentang produk jerawat misalnya. Oh iya, muka saya jerawatan. Oh, selama ini apa saja yang sudah Anda lakukan untuk produk jerawat? Oh, saya sudah melakukan ini, itu, tapi tidak berhasil. Oh, gitu. Dan apa kalau misalnya dia pernah ke dokter, kita tanya, apa kata dokter? Kata dokter gini, habis itu kita jawab. Nah, kebetulan nih produk kita bisa, baru kita konekin. Jadi kita konekin lagi. Ya tergantung produknya apa. Kalau jual lipstick ya beda lagi. Ya, jualnya apa, produknya apa. Jadi, balik lagi buat saya adalah kita cari tahu kenapa dia tertarik mengkontak kita. Berarti, kan ada sesuatu di copywriting yang menarik dia untuk dia membaca, kan? Nah, tugas kita mencari tahu itu. Berarti kita cari tahu dulu, dia sebabnya kenapa dia sampai menghubungi Kenapa kita. dia menghubungi kita, kenapa dia tertarik. Karena, baru nanti kita masuk ke tujuan dia gitu. betul. Ya, Saya nggak tahu apa yang, kenapa orang itu tidak mau closing, kan kita nggak tahu. Kenapa penyebabnya? Mungkin kalau dia sebut harga langsung dia tolak, saya juga nggak tahu apakah dia digital marketingnya pakai landing page atau pakai apa, saya juga nggak tahu. Kalau dia pakai landing page ada harganya apa tapi juga ada saya nggak leads tahu. Ya? Leads-nya ada. Iya, kalau ada leads kan bisa macam-macam artinya Bu. Bisa juga arti leads artinya dia download ebook bisa. Ya dong. Kalau dia download ebook berarti mungkin ada salah di bagian teknik digital marketingnya. Ada konsep yang namanya tofu, mofu, bofu. Nah, kalau tofu itu bagian atas untuk dapetin data, mofunya bagaimana untuk mengkonversinya, bofunya apa yang harus dilakukan untuk melakukan konversi. Mungkin juga ada kesalahan di situ, saya juga nggak tahu. Makanya ini abu-abu sih. Problemnya ini abu-abu. Jadi, apakah problemnya di situ? Apakah problemnya langsung landing page ada harga produk? Atau problemnya adalah dia masuk ke Tokopedia terus kemudian dia nggak close? I don't know. Jadi itu yang nggak clear. Oke. Berarti memang dia harus benar-benar tahu ya. Tofu, bofunya juga. Ya, tofu itu artinya top of the line. Mofu itu artinya middle of the line. Bofu itu adalah below of the line-nya. Jadi strategi-strateginya ada digital marketing. Jadi saya nggak tahu. Karena tergantung produk juga kan? Tergantung produk, tergantung strategi. Anggaplah contoh nih, jual minyak lah. Kita jual minyak virgin coconut oil. Oke, pakai digital marketing. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menawarkan resep makanan. Bisa nggak? Resep makanan keto, karena virgin coconut oil bagus buat keto kan? Oke, menawarkan resep bagaimana bikin keto. Atau mengasih tahu apa manfaatnya keto. Keto gitu gimana Coach? Yang biasanya pakai virgin coconut oil biasanya begitu sih. Pemakai keto, karena nggak gitu. Saya Atau punya teman yang jual itu, tapi dia justru nggak tahu kalau itu dipakai. Nah itu makanya, jadi artinya si penjualnya nggak tahu manfaat produknya apa. Jadi bagaimana kita bisa menjual digital marketingnya kalau nggak tahu manfaat produknya apa? Cuma jual, untuk apa? Ya, karena bagus buat jantung, so nggak jelas. Nah jadi mesti clear, apakah target market, balik lagi ke buyer persona, target market mesti clear. Misalkan contoh, tofunya adalah bagi buku gratis. Atau bagaimana mengatur strategi supaya badan kurus. Balik lagi produknya untuk apa nih? Karena virgin coconut oil ceritanya banyak sih Bu. Nah, itu artinya digital marketing yang pertama tofunya. Nah, ketika tofu dia udah dapat, berarti dapat database kan? Berarti middle of the line dong. Nah, saya kan nggak tahu apakah strategi ini yang didapetin melalui e-book kemudian dia nggak bisa konversi, saya juga nggak tahu. Nah, kalau setelah itu berarti dia makanya di middle of the line-nya harus melakukan apa? Cobalah dia jual produk-produk yang harganya murah dulu. Mungkin produk yang harga berapa, cobain dulu yang harganya mungkin murah, yang kecil, packaging yang kecil, itu terjadi mofu. Abis itu, atau bikin strategi, kumpulin acara, bikin event untuk mereka yang mungkin eventnya harganya cuma 25.000. Nah, orang tertarik masuk, itu berarti mofu. Nah, ketika abis itu baru jualan produk sesungguhnya, baru bofu. Berarti sudah tersaring itu tersaring. sampai orang yang memang betul mau beli. Betul. Jadi saya nggak bisa komentar mengenai itu. Apakah salahnya di digital marketingnya, apakah salahnya di sellingnya, saya nggak tahu. Baik. Masuk akal ya?
Ya, masuk Jadi setiap bisnis apapun memang tugas kita adalah bikin tofu dulu Bu Ana. Kalau digital marketing tofunya apa, mofunya apa, bofunya apa. Kayak contoh nih, kan kita lagi punya rencana mau buat satu buah training resource therapy. Dan memang selama ini kan saya dulu adalah trainer pertama di dunia dari resource therapy Gordon Emerson. Dan saya udah lama nggak mengajar, yang mengajar adalah tim saya. Nah kali ini karena saya mau cari trainer di Jakarta, di Jakarta, maka saya harus mencari tofunya dulu dong. Tofunya apa? Berarti bikin event gratis. Nanti mofunya apa? Kita bisa nawarin kelas yang 2 harinya dulu. Habis itu bofunya apa? Kita bisa nawarin kelas yang advance sampai konversi ke menjadi seorang trainer. Nah kayak gitu. Jadi ada pipeline-nya. Jadi saya nggak tahu salahnya di mana. Nah, buat sahabat sales Afan Wibianto, kami Coach Antonius Arif menjawab berdasarkan pertanyaan dari Afan ya. Nah, kalau misalnya masih belum puas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi, sahabat sales bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke channel YouTube Coach Antonius Arif. Nah, seperti itu ya. Semoga pertanyaan tadi terjawab ya Coach Antonius Arif. Ya, balik lagi problemnya di mana? Apakah di digital marketingnya? Apakah problemnya di digital selling? Apakah problemnya di sellingnya? Kita nggak tahu. Berarti Masih dianalisa ngambang. dulu ya. Dianalisa dulu karena buat kami kelebihan Coach Antonius Arif dan tim kami Corpora Consulting adalah setiap customer yang datang itu tidak sama. Kita membuat customized program yang memastikan omset itu untuk naik. Beda produk, beda juga gitu ya. Beda produk, beda cara, beda penanganan. Menangani kasus tertentu kayak kita lagi dapat project di telemarketing gitu ya, telesales itu juga sama kan. Targetnya mereka, target marketnya beda, cara melakukannya beda, hasilnya juga beda. Nah itu yang kita lakukan. Nah, demikian ya. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Nah, Moga-moga menjawab karena informasinya juga nggak detail. ya, informasi juga kurang detail ya. Jadi kalau masih ada yang mengganjal, boleh langsung dikirimkan lagi pertanyaannya ke channel YouTube kami. Oke, sahabat sales. Oh ya, saya pengen tahu kalau misalnya sahabat sales mau menanyakan atau mau belajar tentang pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Coach Antonius Arif, kemana ya? Oke, pelatihannya bisa masuk ke salesuniversity.id. Itu adalah pelatihan online selling dan itu ada lengkap banget. Jadi bisa masuk di sana tentang pelatihan-pelatihan sales. Kemudian setelah itu juga bisa masuk ke websitenya antoniusarif.com atau Corpora Consulting. Kalau mau ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan jadwal-jadwal yang sudah terjadwal baik offline maupun yang online. Dan kalau mau masuk lagi yang lebih mudah lagi, bisa masuk ke Instagram saya. Di Instagram saya Antonius Arif, @antoniusarif. Di sana sudah ada profile, ada bio profile. Di sana diklik, di situ udah ada jadwal. Nah, sahabat sales. Oh iya, jangan lupa juga saya juga punya TikTok. Oh, ada Ya, jadi kalau belum add saya, @Antonius Arif, ada TikTok saya, dan tiap hari itu pasti ada 2 atau 3 video tentang bagaimana tentang selling. Itu ngebantu banget sih. Nah, sahabat sales, sudah ini ya, sudah dicatat ya, di mana saja untuk bisa mendapatkan pelatihan Coach Antonius Arif. Ada di Sales University ID, ada di webnya coachantoniusarif.com, kemudian ada di webnya corporaconsulting.com, dan juga ada Instagramnya Coach Antonius Arif dan TikTok ya Coach Antonius Arif ya. Oke ya, jadi udah lengkap tuh, bisa di searching dulu ya sahabat sales ya. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama saya dengan Ana Melani dan Saya Coach Antonius Arif dari Sales University.id. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. bye.